record. Oke, jadi contoh bukletnya seperti ini, mulai dari instruction. Ya, dimulai dari instruction seperti ini. Jadi tidak boleh buka, tuliskan candidate itu mulai dari awal sama. Jadi mulai dari listening dari awal gitu ya, sudah ditulis untuk right name and candidate number, itu sudah ada. Kemudian all answer must be written on the separate answer booklet provided. Jadi ditulisnya di lembar yang berbeda, ya, bukan di lembar soalnya, kan gitu kan? Answer sheet can be found beginning on page 65. Nah, ini adalah writing itu part 3, ya. Jadi part yang ketiga, jadi bagian yang ketiga after reading, gitu ya. Berarti setelah Anda baca, baru menulis. Ya. Nanti ini tak balik dulu. Latihan baca dulu, gitu sambil nulis, gitu ya. Nanti membacanya kan tinggal apa itu menjawab, gitu ya. Sama dengan listening, gitu ya. Jadi nanti menjawabnya reading itu sama dengan listening, bukan multiple choices, gitu ya. Oke. Kemudian there are 2 tasks on this question paper. Jadi nanti Anda akan mendapatkan 2 kinds of tasks. Jadi tidak hanya satu. Jadi writing-nya menulis 2, ya. Dan totally words itu adalah 400 kata. Ya. 400 kata itu dikit loh, ya. Jadi kalau orang yang sudah apa itu nulisnya banyak gitu ya, 400 kata itu sedikit, ya. Jadi berapa sih 400 kata itu dibagi tutas, ya. Tutasnya itu ada 2, kemudian totally 400 kata ini. Ini contohnya writing task 1, ini writing task 2. Ya teman-teman. Jadi writing task 1 ini contohnya seperti ini. You should spend about 20 minutes on this task, write at least 150 words. Ada yang dibalik, ya, ada yang dibalik, yang task satunya jadi 250, ada yang 150. Tinggal konteksnya dia pakai apa, kan ada Cambridge gitu ya. Ada Barons, ada Longman, ya, ada juga satu lagi itu saya punyanya Peter May, ya. Jadi ada 4 buku saya punya, itu berbeda-beda writing task-nya. Ini saya pakai model Baron dulu, gitu ya. Jadi kalau yang Baron itu seperti ini IELTS-nya. Task satunya itu 150 kata, task 2-nya adalah 250 words, ya. And a different form of task 1 and task 2, formnya juga berbeda bentuknya, gitu ya. In task 1, this is a kind of graph, a bar graph, ya. Anda harus membaca grafik datang di sini. The graph below shows the percentage of urban, suburban, and rural households in a European country that had internet access between 1999 and 2004. Berarti tahunnya sudah berlalu. Berarti di sini Anda kalau tahunnya sudah berlalu, Anda harus punya konteks menulis dalam bentuk past tense. Berarti statement Anda semuanya harus menggunakan past tense, karena ini grafiknya sudah tahun 99-2004. Jadi Anda konteks menulisnya, startingnya harus semuanya kata kerja kedua, verbnya kedua, be-nya juga kedua. Because all of them in past voice. Jadi datanya semuanya dari data past. Ini berarti 1999 and 2000 until 2004. Seperti itu. Nah, summarize the information by selecting and reporting the main feature and make comparison where relevant. Berarti Anda disuruh menyimpulkan informasi, ya, by selecting and reporting. Boleh memberitakan, boleh menselect itu berarti Anda boleh memilih salah satu graf dibandingkan dengan graf yang lain, berarti comparison. Itu boleh, ya. Jadi cara membaca graf nanti saya habis ini, ya, habis contohnya ini nanti akan saya terangkan how to read the graph, gitu ya, bagaimana membaca grafik. Nah, ini contohnya untuk task 1, gitu ya. Task 2 contohnya seperti ini. Nah, ini harus 250 kata 40 menit. Kalau yang grafik ini berarti 150 kata 20 menit.
Berarti dalam writing task, Anda totally harus menyelesaikan 60 menit, jadi 1 jam. Jadi dalam 1 jam Anda harus menyelesaikan task 1 and task 2, yaitu 150 sama 250 kata. Oke, and task 2 ini bentuknya apa? You should spend 40 minutes tadi write about the following topic. Kalau di modelnya Baron, task 2-nya dikasih topik, Anda menulis. Gitu ya. Dan ini lebih cenderung Anda lebih banyak explore kalau di task 2. Anda vocabnya harus punya lebih banyak, mastery vocabnya harus lebih banyak daripada yang task 1. Karena task 2 ini Anda hanya dikasih topik. Berarti Anda bebas ngomong. Ya, tetapi harus dibatasi. Anda harus membuat timeline. Anda harus membuat apa itu subtopics ya. Anda harus membuat parts of the topic, gitu kan? Jadi dari topiknya ini Anda harus membuat subtopik. Mau dijadikan berapa subtopik, gitu kan? Mau dijadikan 2, mau dijadikan 3, boleh. Gitu. Nah, ini topiknya dia kasih because of the basic pace of a modern life. Many children spend most of the time indoors and have a little exposure to the natural world. Oke, jadi dari topik ini kemudian Anda ditanya, how important is it for children to learn to understand and appreciate nature? Give reason for your answer and include any relevant example from your own knowledge or experience. Nah, jadi kalau dari sini Anda malah justru disuruh untuk mengeksplor pengalaman Anda based on this topic. Okay, and also from answering this question. Dari pertanyaan ini disangkutkan dengan pengalaman Anda dan alasan Anda ya yang relevan, diberikan contoh, gitu kan? Nah, ini lebih eksplornya lebih banyak. Makanya Anda disuruh menulis 250 kata. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba latihan, gitu ya. Mulai dari task 1 dulu. Oke, sebentar. Saya akan stop dulu, kemudian saya ganti dengan my PowerPoint on reading table. Nah, saya akan mulai dari reading table dulu. Nah, ini. Oke. Saya mulai reading table dulu. Yang perlu diketahui dari table, ya kalau tadi tasnya kan mulai dari grab gitu ya. Tapi semua nanti ada table, ada grab. Jadi kalau kita membaca grafik, ini harus tahu dulu mana yang column, mana yang row, mana yang title. Kemudian ini sources, ya, yang ini namanya stub. Ini stubs ya. Kemudian ini short line. Nah ini harus tahu dulu. Itu minimal itu tahu dulu, gitu ya. Kemudian lanjut, contoh misalnya ada tabel seperti ini. Tabelnya Anda disuruh menulis tentang the most population on the 6 most populous countries in the world. Ada 6 negara yang populasinya tertinggi, ya, dari mulai tahun 1960 ini 1995, kemudian 2025. Nah, kalau Anda diberi tahun seperti ini, berarti Anda harus prediksi. Berarti ada 2 yang pas, 1 yang future. Kan itu. Oke. Jadi Anda sudah harus mengenal tabel ini dari stubnya dulu. Ya. Jadi yang ini stub ya. Oke. Kemudian ini stub untuk rows, ini stub untuk kolom. Nah itu. Jadi untuk yang kolom ini terbagi menjadi country, kemudian years. Dan itu kan, years-nya terbagi menjadi 3, in past 1960 and 1995, in the future 2025 atau 2025. Oke. Kemudian di sini there are 6 countries ya, because there are 6 most populous countries. Jadi ada 6 negara. China, India, US, Indonesia, Pakistan, dan Brazil. Oke, kemudian ini datanya, semuanya in millions. Nah, dari sini Anda harus membaca bagaimana dalam 150 kata, karena tadi yang bentuk tabel, bentuk
graph gitu ya, itu ada di task 1 in 150 words. Nah, cara membacanya itu ada 4. Anda bisa menulis dalam 4 hal. Bisa reading individual data, bisa reading ranking data, membacanya dengan individual data bisa, membaca dengan rankingnya bisa tadi karena ada 6 gitu ya. Kemudian bisa comparing. Nah, tadi dari apa itu tes IELTS yang writing task 1 itu kan Anda juga boleh compare. Nah, kalau compare berarti comparing the data in different column itu boleh on the same step. Maksudnya adalah kolomnya berbeda, stepnya sama, gitu ya. Atau comparing the data in the same column on different step, ya, membandingkan data di kolom yang sama, kemudian stepnya yang berbeda. Kalau yang atas adalah kolomnya berbeda, tapi stepnya sama. Oke, jadi ini yang contoh untuk apa itu membaca dalam bentuk tabel, gitu ya. Nah, ini adalah contoh untuk membuat kalimatnya. Oke. Jadi kalau misalnya reading individual data, itu dari data yang ini tadi, ya, dari data yang ini tadi, kita sesuaikan saja satu-satu. Kan itu. Cina bagaimana, India bagaimana, gitu kan? Itu mau di tahun berapa? Apakah 3 tahun ini mau dibaca semua? Juga boleh. Itu. Atau hanya satu-satu. Kalau single data berarti satu. Kan itu. Oke. Sekarang kalau single data, contohnya misalnya di Cina ini, China was the first most populous country in the world by having 554.8 million in 1960. Ini berarti single, yang dibaca hanya satu data toh, yaitu data di 1960 dengan angka 554,8. Nah, ini single semuanya, Pakistan. Nah, boleh dibolak-balik, tahunnya di depan boleh. In 2025, Indonesia will be predicted to have, nah, karena future, tahunnya 2025. Kalau 2025 kan baru akan. Will be predicted, berarti baru akan diprediksi memiliki jumlah populasi kan gitu kan. Berarti Indonesia will be predicted to have gitu kan 285.9 million population. Begitu. Nah, ini baru single data. Bagaimana kalau ranking data? Kalau ranking itu berarti the rank, ya. Rankingnya dia itu ranking berapa dari ini, dari tabel ini. Nah, ini berarti Cina yang nomor 1 rankingnya tertinggi. India nomor 2. Ini sudah berarti sudah urutannya. Kan itu kan? So, Indonesia on the 4th. Kan itu. Pakistan on the 5th. Brazil is on the 6th. Kan itu. Berarti yang keenam adalah Brazil. Cina yang the first. Nah, kalau mau kita baca rankingnya, nah, ini rankingnya berarti Indonesia was on the 4th rank from the most populous country in the world by having 39.5 million people in 1960. Ini yang dibaca 1960 saja, tetapi dirankingkan. The first rank-nya adalah China, yaitu 1,238.3 million people. And the most populous country will be China as the first rank in the world. Jadi kita boleh pakai superlative degree. Kalau untuk rank, berarti kita bisa pakai superlative degree. Nah, comparative degree, tapi superlative degree. Oke. Jadi yang paling tinggi, yang paling rendah. Nah, seperti itu. Pakainya yang superlative degree, gitu ya. Oke. Ini contoh untuk yang ranking data. Nah, sekarang kalau comparing. Nih. Kalau comparing data in different column on the same step. Maksudnya gimana?
Kalau yang tadi itu stop-nya adalah, tadi tak kembalikan ya. Nah, stop adalah ini ya, stop. Ini yang garis-garis ini adalah stop. Kan itu. Nah, sekarang kita mau yang ketiga membacanya, yaitu comparing the data in different column on the same stop. Berarti kalau China itu yang mana? China. Berarti kalau yang China di sini the same stop different column. Kalau kita baca China the same stop different column. Berarti bisa 60, 95, 20, 25. Bisa dibandingkan satu-satu. Ini the same stop. Ya toh? Kan berarti the same stop ini. Kan itu. Berarti antara 554, 1238 dan 159 90. Nah, kalau menulisnya jadi gimana? China will have more populous adult, berarti dia masuk ke 2025 dulu, ya, than its population in 1995. Jadi Cina itu akan memiliki populasi yang lebih, ya, kira-kira 352,5 million orang di tahun 2025, ya, dan itu lebih banyak dari populasinya sendiri di tahun 1995. Nah, itu. Jadi the same stop itu berarti baca Cina tok semuanya dalam berbeda tahun. Gitu. Begitu pula di Brasil. Brasil ya juga begitu, dibaca di kolom yang berbeda, tapi satu baris untuk Brasil di tahun 95, 60 sama 2025. Nah, seperti itu. Oke. US juga begitu. US will be predicted to have 32.4 million more populous in 2025 than its population in 1995. Seperti itu. Ya, kita bisa pakai kalimat comparative, more than. Tuh, ya, kita bisa pakai comparative karena berbeda kolom. Kan itu kan, dalam satu stop berarti kita bisa menggunakan comparative degree karena di sini comparing. Begitu pula dengan yang comparing data in different column on the same stop. Gitu. Ya. Jadi apa itu? Kalau ini comparing data in different column on the same stop, sama ya sebenarnya ya. Kalau yang sini tadi apa? Different column, oh sama. Ini yang harusnya the same, yang 4 harusnya keliru ini ya, Memeka. Harusnya tadi yang 4 adalah, bentar, in the same column on different stop. Nah, harusnya ini. Keliru tuh ya, Memeka. Ya, jadi yang ketiga sudah betul dengan the same stop. Kalau yang keempat adalah the same column, different stop. Nah, ini different column. Oh, ini sama ya. Ini harusnya kebalik ini. Bentar. Yang 4 ini harusnya different column on the same stop. Ini harusnya on the same column. Benar deh. Betul ya? Oh, sudah betul. Ya. Turun. The same column, different stop. Betul. Ya, berarti di sini kalau dalam satu kolom tetapi berbeda row gitu loh, berbeda row. Jadi berbeda negara akhirnya yang dibandingkan, gitu ya. Berarti membandingkan India sama Amerika, membandingkan Indonesia dengan Cina. Nah, akhirnya akan seperti itu. Untuk yang membandingkan di step yang kedua, gitu ya. Kalau tadi membandingkan masih dalam satu negara berbeda angka, kalau yang ini adalah berbeda negara, berbeda angka. Nah, seperti itu. Ya. Nih, ini contoh adalah satu kalimat yang paling pendek saja adalah India had higher population than US in 1960. Itu yang paling mudah.
hanya menggunakan comparative degree ya. Ya, karena menggunakan past tense sama-sama tahunnya, jadi kan tahunnya sama yang dibandingkan. Tuh, kalau 60 ya 60 semua, tapi berbeda negara. 95 semua, tapi beda negara kan gitu. Kemudian ini Brazil's population number was 161.4, higher than Pakistan population in 1995. Itu. Jadi populasinya hanya di tahun yang sama, tetapi berbeda negara. Ini juga sama, di tahun yang sama 2025 tapi beda negara kan gitu kan. Oke, Pakistan population will be predicted to have lower number than US population in 2025. Jadi Pakistan itu lebih rendah nanti populasinya prediksinya daripada Amerika gitu kan di tahun 2025. Jadi nanti bisa apa itu misalnya rankingnya bisa berubah di tahun 2025. Nah, seperti itu. Kemudian yang ini terakhir, Indonesia will also have a number of population about 4.5 million people more than Pakistan in 2025. Kenapa kok 4.5 million Indonesia dan ini Pakistan? Kita lihat. Kenapa 4.5? Oke, tadi Indonesia sama Pakistan di tahun ini. Berarti kalimatnya Memeka yang terakhir tadi adalah mengurangkan apa? Selisihnya antara Indonesia sama Pakistan. Kan itu. Karena selisihnya 4,5 million dari jumlah di tahun 2025 sebagai prediksinya, yaitu jumlah di Indonesia sama jumlah di Pakistan. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman, jadi caranya membandingkan dan membuat kalimat tuh seperti itu. Memang perlu hati-hati ya. Perlu hati-hati, perlu ketelitian ketika menulis. Tetapi Anda hanya punya waktu 20 menit. Itu loh. Ya, jadi 20 menit itu tidak lama. Cepet itu. Anda harus berpikir cekatan. Gitu ya. Bagaimana membuat kalimat secepat mungkin itu 150 kata hanya dalam 20 menit untuk satu tabel seperti ini. Itu. Oke. Kemudian tadi sudah semuanya, sekarang mereka akan berikan satu contoh tabel untuk kita kerjakan bareng-bareng. Ya. Bentar. Mana tadi? IELTS writing. Oke, di sini Memeka udah bantu ya. Sudah tak bantu dengan kata depannya. Sebentar, Memeka tunjukkan dulu. Oh, kok tidak mau di... Oh, ini. Oke, nah ini. Nanti kita coba kerja kelompok aja dulu, jangan individu ya. Yang hadir berapa ini? 12. Oke, 12 tak bagi 2 aja, 66 ya. Jadi 2 grup saja, nanti 2 kelompok gitu ya. Kita akan coba dengan writing task, yaitu dengan tabel ini. Ya, kita akan coba. Tuh. Kemudian Anda hanya punya waktu 20 menit. Nanti tak hitung juga. Jadi masuk ke grup nanti 20 menit ya. Jadi tak kasih jarak 5 menit ya gitu kan. Nanti tak hitung setelah 5 menit baru 20 menit ke depan itu selesai. Kan itu kan? Oke. Jadi Anda harus membaca tabel ini, summarize some data collected by a college bookshop for the month of February 2022. Berarti past tense ya, karena sudah 2022. Datanya sudah diambil bulan Februari 2022. Berarti semua ini yang harus Anda ceritakan dalam kalimat bentuknya past tense. Write a report describing the sales figure of the various types of publication based on the information shown in the table.
Memeka minta silahkan buat lanjutkan 5 kalimat yang sudah Memeka mulai ini. Jadi Memeka sudah memulai dengan kata the table shows. Lanjutkan. The non-book club members figures comprises ya. Comprises ya. Oke, ya ini silahkan lanjutkan. Menjadi apa? More magazine were sold. Silahkan lanjutkan. Book club members bought bla 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 bla, lanjutkan. Terakhir adalah the total number. Ini apa ini? Ada yang muncul. Ya. The total number of publications sold bla 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 bla. Oke. Memeka memberikan panduan ini. Mau diganti boleh, silahkan. Yang penting Anda menulis, gitu ya. Kalau misalnya 150 kata, kalau dibagi 5 kalimat, itu berarti satu kalimatnya adalah 30 kata. Satu kalimat, itu berarti 30 kata. Berarti dalam satu kalimat ini, Anda harus menuliskan 30 kata. Boleh dalam satu statement pakai koma, boleh. Atau dalam 2 statement, gitu ya, dengan full stop, itu boleh. Silahkan. Jadi satu poin ini boleh satu kalimat atau 2 kalimat. Boleh. Berarti ini 30, sorry kok 20 ya. 30 kata. Tuh. Kalau misalnya ini mau dibuat 10, Mem, kalau misalnya mau dibuat 10, tak ditambah 5, Mem, berarti di sini berapa? 15 kata dalam each sentence. Nah, itu harus diprediksi dulu. Gitu. Jadi nanti tidak ada kalimat yang berlebihan katanya, panjang-panjangnya setara, kan itu kan? Oke. Jadi dicoba ya, Memeka bagi dalam 2 kelompok. Ini Memeka filenya share, kita coba bareng-bareng gitu ya. Nanti kita koreksi sama-sama kalimatnya. Gitu. Semuanya dalam bentuk apa? Past form, karena datanya adalah Februari. Anda merepotkan sekarang berarti awal-awalnya pakai present karena Anda yang mereport. Ketika Anda membuat report, mesti awalnya adalah menggunakan present tense. Tidak mungkin past tense dulu. Tapi menjelaskan datanya, Anda pakai past tense. Nah, itu yang berbeda di situ. Ya. Jadi, kalau yang nomor 1 sama nomor 2, itu adalah report Anda. Berarti pakainya present. Kemudian 3, 4, 5, nah ini mulai past tense karena sudah membaca data tabelnya. Seperti itu. Oke, sampai di sini. Any questions? Ada pertanyaan? Saya Bu, mohon maaf mau tanya, itu nanti dibuat menjadi satu paragraf utuh atau per number diisi pertanyaannya saja? Tidak. Nanti menulisnya harus satu paragraf utuh, tidak boleh per number begini. Jadi I see. mereka kan hanya memberi acuan, ya kan? Mereka Oke. hanya memberi acuan, kalimat awalnya boleh pakai ini. Atau boleh bebas, tapi menjawab Anda, you should make a paragraph. Anda harus menulis dalam bentuk paragraf, tidak boleh dalam bentuk poin-poin, tidak boleh. Karena ini adalah writing a paragraph. Begitu. Oke, Mbak Wida? Yuk, lanjut lagi. Ada yang pertanyaan lagi? Silakan. Jadi nulisnya paragraf, tidak boleh dikasih poin number, itu nggak boleh. Ada lagi? Tidak? Tidak. Oke. Ini saya bagi 2 kelompok. Jadi yang saya comot masuk, langsung masuk ke kelompoknya. Jadi tidak boleh ganti kelompok ya. Tidak milih sendiri. Oke, mereka yang akan mencomotkan Anda masuk ke grup berapa gitu ya. Jadi tidak boleh ini di sini masuk sendiri. Mereka yang akan membuatkan. Oke, let me make the group. Mereka akan buatkan grup dulu. Oke, breakout. Let me break it out. Oke, saya buat 2 breakout. Oke.
room 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, room 1 sudah. Room 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, saya open masuk ke grupnya masing-masing. Filenya saya masukkan ke grup RPL2. Filenya ini. Oke, silahkan.
Jadi untuk mengekstrak datanya itu sebenarnya ada template-nya. Nah, ini aku mau share dulu template-nya biar teman-teman ada patokan. Siap. Sudah bisa share screen toh? Ya, Mam, kita sedang coba share screen. Saya lagi Oke. pindah Zoom. Oke, sip. Go on. Datanya menunjukkan penjualan dari beberapa jenis buku gitu. Bisa share Sales. screen. Bisa share screen, silahkan. Oh, ya ada yang bisa Bisa. share screen. Bisa. Oh iya, Mem. Sabar. Iya. Oke, sip. Lanjutkan, silahkan. Halo, Mas Ika. Kamu keluar? Saya ganti device, Mam. Tolong dimasukkan ya. Oke, ya.
terakhir baru total. Gitu guys. Oke, siap. Gampang ya. Oke, berarti kita bahas yang fiction dulu nih, yuk, yang bisa ya kata-kata yang bagus nih. Buku Non-book fiksi yang beli buku fiksi yang lebih banyak dari book club members. ya, berarti book club members adalah pembeli. Ini tadi sewa atau beli ya sebenarnya? Bookshop berteman. Oh, beli ya, sales figures. Oke. Berarti book club members fiction books buku fiksi memiliki jumlah pembeli paling banyak dari book club members dibandingkan non-book club members. Nah, gimana kalimatnya? Nah, coba dibantu. Fiction book has most buyers, gitu nggak sih? Iya. Fiction book has most buyers from book club members then non-book club members. Ini ganti nggak sih report of sales apa langsung sales report aja? Aku tuh nggak seneng ada banyak off-nya. Ya, ini aja. Sales report aja gitu. Sales report aja ya. Kayak terlalu rame. Publications type gitu ya. Ini tuh dia Oke, sudah 20 menit ya. Oke, kita coba kelompok 1 dulu, wis. Yuk. Kelompok 1 dulu, please show it. Oke. Kita share dulu. So you're writing.
Masih belum Ini komplit writing-nya sih, masih Mam. bareng-bareng ya. Iya, belum selesai tapi nggak apa-apa, kita coba. Harusnya individual. Karena tesnya nanti tes individu, bukan tes bareng ya. Oh gitu. Iya dong, of course. Oke, Dibikin bareng-bareng ya malah saya, Bu. apa? Iya. Dibikin bareng-bareng malah saya, Bu. Kalau latihan. Kalau latihan bareng-bareng nggak apa-apa. Kalau ujian kan sendiri-sendiri. Oke, coba. Jadi untuk yang kelompok 1 ini, nah, mereka kan tadi memberikan poin-poin 1, 2, 3. Jadi kalau writing IELTS kan nggak boleh ada 1, 2, 3-nya. So you should make in a paragraph, kan gitu. Anda harus membuatnya dalam bentuk paragraph, kan gitu. Jadi bagaimana supaya urut? Nah, itu kan. Jadi 5 poin itu mau Anda jadikan berapa paragraf? Kan itu bisa. Ya. How many paragraphs will you make from the 5 points I gave you? Dari 5 poin yang saya beri itu kira-kira Anda mau membuat berapa paragraf? Oke. Jadi paragrafnya tadi mau dibuat 3 bisa, mau dibuat 4 bisa, kan gitu kan? Oke. Mau dibuat 2 paragraf saja juga boleh, kan gitu. Oke. Sekarang kita lihat untuk yang kalimat pertama. The table shows the classification of a college bookshop for the month of February 2022. Nah, itu full stop enggak itu? Enggak, Mam. Full stop atau koma? Nggak ada koma. Berarti dikasih full stop ya, Mam ya? Nah, itu kan setiga kalimatnya itu satu kalimat apa enggak itu? Kalau dilanjutkan 2022 daerah itu kan langsung kalimatnya. Ya kan? The table shows the classification of college bookshop for the month of February 2022. Full stop toh harusnya kan? Kan itu. Kemudian daerahnya di capital. Kan itu. There are 3 kinds of membership. Berarti kalau ada 3 membership, berarti kan harus disebutkan. Kalau ada daerah. Gitu. Berarti daerah 3 kinds of memberships disebutkan dulu apa saja. College staff. Kan itu. Nah, cara menulis begitu. Terakhir pakai N dong. Nah, kan itu. Oke. Jadi, kalau ada daerah, berarti Anda harus menyebutkan. Ketika Anda menghadapi tabel seperti ini, when you face this kind of a table, you have to read in, what is it? Nah, on the term of table, ya, started from the top of the table and on the left side of the table. Kalau Anda tadi membaca tabel, kan mulainya harus dari atas, title-nya apa, judulnya apa, kemudian paling atas kolom sendiri apa, paling kiri dari kolom itu apa. Itu yang harus Anda tulis di awal dulu. Nah, itu. Berarti kalau the table shows itu berarti global semuanya. Berarti satu tabel itu menunjukkan tentang apa? Kan itu kan? Berarti menunjukkan tentang, kalau misalnya tabel ini menunjukkan tentang gambaran. Tadi di judulnya tadi apa? Di atas perintahnya. Summarize Ini some di sini, data. write a report describing the sales figure. Berarti Anda harus bisa menggunakan kata figure itu dulu. Gitu kan? Berarti Anda bisa menggunakan kalimat the table shows the sales figures of. Nah, itu Anda bisa gunakan di situ dulu. Kan itu. Tidak langsung the classification.
Berarti tabel ini menunjukkan gambaran keseluruhan tentang apa? Kan gitu. Ya. Tentang the sales of figures. dari sisi kiri. Dari sisi kiri, Type of publication, Bu. ya dari sisi kiri ini kan berarti apa ini? Types of publication, kan itu kan? No, tuh. Berarti the table shows, ya, the table shows about the figure of the sales on the types of publication, such as fiction, non-fiction, and magazine. Kan gitu. Dari sisi kiri dulu semua. Baru sisi atas. Sisi atas paling atas berarti apa kira-kira dibuat kalimat apa dari sisi atas? Di atas ada non-book club members dibagi 3. Ada book club members. Berarti ada berapa kategori membernya? 3. Ada 2 toh? Oh, 2. Nah, oke. Berarti kira-kira kalimatnya jadi apa? Jadi yang ditulis itu bagian kiri sama bagian atas dulu, baru masuk dalamnya satu-satu. Nah, seperti itu kalau tabel. Gitu ya. Berarti kalau ditulis dari apa itu? Atas dulu, berarti the figure was ya, karena past tense ya. The figure was divided, gitu kan? Into berapa itu? 2 club members. 2 groups ya, oke. 2 groups. 2 groups apa? Member book. Oke. Membership. Yes, oke. Full stop sudah. Atau boleh disebutkan. Disebutkannya gimana itu berarti? Group of book members to, nah kalau disebutkan harus pakai itu. Members to non-book club members and book club members. Kan gitu kan? Nah, itu. Atas kiri sama atas sudah selesai. Baru masuk ke poin-poin intinya satu-satu. Begitu kalau menulis. Itu ya. Oke, jadi kalau tabel itu dimulai dari sisi kiri dulu apa, kemudian atasnya apa, yang paling basic kita ada sisi kiri. Ya. Kemudian Anda disuruh mereport apa, title-nya dibaca. Reportnya tentang apa? Oh, reportnya tentang figure. Berarti table-nya shows the figure. Kan itu kan? Berarti menunjukkan satu gambaran. Gambaran tentang apa? Nah, seperti itu. Tentang sales. Secara keseluruhan dulu semuanya, baru masuk ke sisi kiri apa, kemudian sisi atasnya apa, kolomnya apa. Nah, begitu. Baru masuk satu-satu. Nah, itu tadi. Boleh membaca different stop, different stop, the same column, atau the same column, different stop. Itu tadi. Ya. Berarti boleh antara fiction non-fiction dibandingkan kemarin boleh, atau antara non-book club members dengan 3 ini tadi. Nah, ini kalau dibaca lagi kan bisa. Non-book club members ini toh, ini dibaca lagi. Dibagi 3 lagi. Ada college staff, ada college student, and ini. Berarti non-book club members comprise into college staff, college student, and members of public. Mana itu? Itu tadi full stop dulu ketika sudah menyebutkan yang book club members. Full stop. Nah, gitu. Ini kan, Mas Dida, ini Ya. book club member full stop.
non-book club members ini ya. Kemudian the non-book club members, nah, atau the non-book club member itself, kan itu kan? Comprises atau consisted, nah boleh. Makanya present ya, kalau kita membaca report itu berarti present. Kalau membaca datanya berarti past tense. Nah, comprises into college staff, apalagi tadi? Into college staff, college student, and members of the public. Nah itu. Nah, sudah jadi berapa kata itu? Nah, ya banyak itu. Kalau mau diurutkan satu-satu tuh enak. Jadi sudah kiri atas selesai semua. Nah, saya mulai college staff Nah, kalimat setelahnya ini tadi sudah comprises into 3 tadi, ya, member of public tadi full stop. Saya mulai college staff. Nah, berarti college staff apa? Kalimatnya kira-kira misalnya saya mulai dari college staff, berarti bisa bought, bisa membeli berapa itu college staff? 44 fiction. Kalau membeli magazine berapa, membeli non-fiction berapa, membeli fiction berapa. Nah, itu kan bisa. Iya nggak, Mas Ika? Betul? Ya, betul. Satu-satu itu bisa turut selesai. Baru the total. Nah, ini terakhir pojok kanan atas bawah. Pojok kanan bawah ya. Ini paling akhir ini. 31, 34 itu kalimat paling akhir. Tuh. Ya. Nah, coba Mas Ika di blog berapa kata Mas itu, Mas? Yang sudah ditulis sampai nah, situ berapa kata Mas? Mas Ika? 74. 74. Jadi kurang separuh itu lagi kan? Iya. Nah, separuh itu lagi diambil satu-satu dari college staff, college student, kemudian totalnya berapa, member totalnya berapa, book club, beli berapa, totalnya berapa, nah itu. Baru di-compare, comparing antara ini sama ini boleh, ini sama ini boleh, kan itu kan? Atau total ini salah satu dibandingkan dengan book club members, nah boleh. Itu malah justru lebih banyak lagi. Ya, 200 kata pun bisa itu, tapi Anda hanya dibatasi maksimum 150 kata. Oke, nanti dicoba lagi. Makasih sebentar. Ganti Mas Ika. Ganti kelompok 2 Mas Ika. Yuk, ya kelompok 2 yuk. Seperti apa kelompok 2? Seperti itu, Mam. Enggak apa-apa, loh kan namanya latihan kok, latihan bareng-bareng. Yuk. Bentar, 5 menit lagi. 5 menit untuk kelompok 2. The table shows the sale report boleh. Ya, tidak harus pakai figure boleh, pakai report boleh. Of various publication start. Okay, good. It provides distribution data of purchase items of different groups and publication time for the month of February 2022. Oke, sebentar. Ini Oke, good. Kalau yang paragraf 1 betul, sudah bagus. Including, oke. And then paragraf 2, the table presents sales figure for fiction. Nah, kalau gini kan Anda balik lagi paragraf 2 ini. Paragraf 1 ini sudah sampai members of the public, sampai sini.
Ini kan berarti Anda balik lagi. Kembali ke paragraf 1 lagi toh. Nah, itu. Anda sudah sampai sini, ya jangan balik lagi. Gitu kan? Nggak usah pakai presence lagi tabelnya. Itu. There are some categories of publication. Nah, gitu. Nggak usah pakai table lagi. Tabelnya jangan diulang lagi. Kalau mau pakai paragraf 2 loh ya. Nah, itu. Nah, gitu. Jadi tabelnya jangan dipakai lagi. Tabelnya dipakai sekali di awal saja. Jangan diulang lagi di paragraf 2, nggak boleh. Tuh. Nanti terlalu banyak kata yang sama, itu juga tidak boleh loh ya. Jadi kata yang sama itu nanti juga akan disorot. Do not use the same words more than 3 times. Jadi menggunakan kata yang sama itu tidak boleh lebih dari 3 kali pengulangan. Itu. Ya, oke. Kalau seperti artikel the, in, on itu no problem, gitu kan. Yang terutama adalah words-nya yang tidak boleh diulang-ulang, gitu ya. Oke. Berarti kayak including yang di paragraf kedua juga nggak usah harusnya Mam ya, karena udah dari paragraf pertama. Including-nya diganti toh, jangan pakai including lagi, kan bisa consist of, bisa pakai itu, gitu kan? Berarti penyebutan yang kategori club members kan ini diulang lagi nih di paragraf 2. Lebih baik dihilangkan kali ya, Bu ya? Ya, nggak boleh. Jadi kalau yang sudah college staff itu sudah disebut berkali-kali, misalnya dalam bentuk ini, misalnya seperti paragraf 1, ada including ini satu, nggak boleh diulang lagi sama di paragraf 2. Jangan. Itu, ya. Berarti mengucapkannya tidak boleh seperti itu. Berarti kalau misalnya there are some categories of publication, itu kan berarti Anda sudah menceritakan yang ini. Kan itu, tidak boleh balik lagi ke sini. Kan itu. Berarti ini harusnya dihilangkan. Yang apa itu book club members ini, including ini sudah tidak masuk ini. Karena dia sudah dibahas di paragraf 1 kan? Ya, yes, Mam. Ya. Nggak Berarti boleh. ini apa lebih baik dari segmented by ini dihapus ya, Bu? Segini. Ya, betul. Nah, itu dihapus. Nah, itu. Nah, berarti kan sudah sampai di sisi kiri. Gitu. Nah, langsung masuk ke data dalamnya aja. Atau boleh langsung ke book club members ini. Atau langsung satu-satu ke sini. Kan itu. Ya. Jadi, kalau sudah sampai sini tidak boleh mengulang ke atas lagi. Nah, gitu. Kalau misalnya mau menyebutkan college staff doubt, nah itu boleh. Karena kan berbeda dengan makna yang ada di atas. Kan itu. Oke. Betul? Begitu ya? Oke, kalau itu Mbak Wida mulai dari mana itu? Non-fiction and magazine sudah kiri. Non-book club members. Berarti non-book club members mulai dari kiri. Oke. Atas. Per case, a total of 400 and fiction book. Ayo. Oh, bukan. Itu toh? Itu. Kan non-book club members dibagi 3 yang membeli. Ya enggak? Kan itu berarti bukan anggota dari membernya agensinya itu kan gitu kan. Berarti yang bukan membernya itu termasuk dari anak-anak apa itu orang-orang yang dari kampus, ya stafnya kampus, terus mahasiswa, kemudian publik, itu berarti dia bukan member dari situ, dari agensinya gitu. Jadi yang membeli bukunya itu bukan non-book club members, yang membeli bukunya adalah college staff, college student, sama members of public yang membeli. Tuh. Kata bout itu boleh diganti per case, betul. Nah, itu tidak harus bout. Boleh diganti per case. Selain itu sinonimnya per case, sinonimnya bout apa lagi?
selain itu. Bisa diganti dalam bentuk pasif, bisa were sold. Ya toh, terjual. Bisa kan? Senang. Kalau terjual berarti depannya bukan college staff. Berarti depannya adalah fiction, non-fiction, magazine. Berarti depannya begitu. Were sold berapa, kan gitu kan? Terjual berapa, kan gitu kan? Oke. Berarti ini Mbak Wida yang non book club membersnya diganti. Siapa yang mau beli? Oke. Ambil satu-satu. Mbak Wida boleh ambil college students per case. Nah, gitu kan? Bentar, non-book club memang batas total 405. College students per 4. case all Joseph. items of the book, ya. All items of Non-book the club book. Berarti total berapa? 2.000. Register, contributing. Itu bukan non book club members, Mbak, tapi itu college student. Yang membeli bukan non book club members, yang membeli adalah mau college staff boleh, college student boleh, mau members of public boleh. Jadi tidak boleh menyebutkan non book club members lagi. Oh, Diganti jadi college students nggak apa sih, Sir? Yang non book club members, Sir. college students gitu ya. Betul. Berarti ini totalnya hanya tapi tetap dari 3 kolom itu ya, Bu ya? Enggak tahu ya. Kalau college student kan berarti Mbak Wida dari kolom ini saja. Fictionnya dia beli 31. Non-fictionnya dia Oh, beli iya, 1. iya. Totalnya berarti 1474 itu toh. Gitu. Kalau yang membeli members of public, dia hanya membeli non-fiction sama magazine. Totalnya 204. Berarti dia tidak membeli fiction, kan gitu. Kalimatnya kan harus mengikuti itu. Berarti Mbak Wida adalah comparing apa? The same column, different stuff. Tuh. Kolomnya sama, tetapi fiction, non-fiction magazine-nya beda-beda. Itu yang dibandingkan di situ. College student purchase a total of a total of 1,474 for all items, gitu aja. Tidak usah pakai book. For all items. For all items. Nah, titik. Itu full stop. Nah, mau dibandingkan different to, nah boleh pakai itu. Berbeda dengan apa? Different to the members of public. Nah, itu boleh. Different to the members of public, ya. They purchase only 2 items with the total of 204. Nah, full stop, titik. Itu. They purchase only 2 items. Only 2 items. 2. TWO. 2 items. With total 200. With the 4. total of with the total of 204. Sudah. Full stop. Nah, gitu. Nggak usah pakai item lagi, kan di depan sudah ada itemnya. Ya, full stop di situ. Nah, terus mau dilanjutkan apa lagi? Members of public sudah, college student sudah, college staff belum.
Nah, gitu satu-satu. College staff. Kalau mau melempar ke college staff, kata-kata awalnya gimana? Kalau tadi kata awalnya untuk melempar ke apa itu? Members of public kan, different to the members of public, gitu kan? They purchase only 2 items. Nah, sekarang mau dilempar ke college staff, berarti? Gini, while the college staff. Nah, boleh, oke. While the college staff, kalau jangan menggunakan kata Jangan. purchase lagi, sudah Iya. 2 kali loh. Nah, enggak boleh lagi. Stop. Itu tambah 3 kali paragraf 1 tuh sudah ada purchase. Ayo. Contributing the sales. Ayo. Nggak boleh pakai contributing di situ, nggak boleh. While the college staff harus kata kerja toh. Oh Nggak iya, boleh iya. ada koma. Nggak boleh ada koma di situ. While the college staff langsung kata kerja. Kata kerja kedua. Apa? Kata similar atau sinonimnya purchase selain purchase apa? Mbak Rida, purchase-nya di blok, Mbak. Kata purchase di blok. Kata purchase di blok, kemudian diklik kanan. Nah, diklik kanan. Loh, kok belum muncul? Diklik kanan. Ini, Bu. Purchase langsung di bloknya itu diklik kanan. Ini sinonim kelihatan. Oh iya, oke. Coba sinonimnya apa? Kok saya nggak kelihatan ya? Oh, nggak kelihatan ya? Nggak tahu. Di saya kelihatan. Ini aja, pakai ini aja. Nah, boleh salah satu dari sinonimnya yang situ. Kan ada thesaurus di situ. Iya. Tapi ini yang mana? College staff. Bautnya jangan pakai items lagi, jangan pakai total lagi. Pakainya apa coba? Satu-satu disebutkan fiction, non-fiction, magazine. Itu, Mbak. Totalnya kan sudah diulang 2 kali tadi. Nah, itu. Nah, jadi memvariasi kalimat itu seperti itu. While the college staff about fiction, berapa? Non-fiction, berapa? Magazine, berapa? Nah, seperti itu. Nggak usah ditotal lagi. Karena tadi sudah menggunakan kata totalnya dua kali. Nah, gitu. 300 teacher magazines pakai S. Oke. Nah, sudah dari deretan non-book club members sudah selesai. Sekarang masuk book club members. Tuh. Ayo, mau cerita book club members gimana? On the other hand, bukan in the other hand, tapi on the other hand. Oh iya, betul. On the other hand, oke, koma. Oke, sip. Nah, begitu caranya. Oke. Jadi, kalimat itu divariasi sendiri. Oh, tadi saya sudah pakai ini. Ganti ini, pakai ini, ganti ini. Tapi membacanya diurutkan dari atas ke bawah ke kanan. Dari kiri ke ujung kanan. Nah, seperti itu. Ini belum comparing loh.
belum comparing. Itu sampai paragraf 2 sudah berapa kata, Mbak? Coba di blog. Mbak Wida. 119, Bu. Nah, sudah 119. 119. Jadi kan 119. selesai lagi. Kalau ditambah comparing kan sudah selesai itu. Iya nggak Mbak Wida? Nah, itu. Berarti yang non-fiction itu lebih banyak dibeli siapa ya daripada siapa. Itu kan. Magazine itu yang paling banyak beli siapa. Kan itu kan? Oke, itu selesai itu kalimatnya. Tuh. Oke, paham ya? Ya, Bu. Ini baru tabel loh ya. Baru tabel. Belum dalam bentuk grafik. Belum dalam menulis dalam bentuk grafik. Nah, seperti itu. Tapi hampir sama antara tabel sama grafik sama itu sama. Gitu ya, tinggal modelnya saja yang berbeda. Nah, seperti itu. Oke, teman-teman, waktunya sudah cepat sekali mengalir gitu ya. Sudah jam 3 kurang seperempat. Jadi sementara ini dulu belajar menulisnya gitu ya, menulis untuk tabel dulu. Jadi nanti untuk minggu depan berarti kan tugas. Nah, nanti tetap tak kasih rekaman video aja biar rekaman videonya untuk belajar menulis yang grafik gitu ya. Nah, yang graph baik itu pie graph, bar graph atau line graph. Dan grafiknya ada 3, grafik pie, grafik batang, sama grafik garis. Seperti itu. Jadi hampir sama sebenarnya kalau dibuat tabel itu sama, tapi kan dipindah dalam bentuk gambar, istilahnya kan gitu. Dalam bentuk grafik, ya, seperti itu. Nah, caranya nanti gimana? Nah, nanti akan saya rekaman saya saja gitu ya, supaya nanti bisa menyimak juga, tidak hanya tugas tok gitu kan, tetapi bisa menyimak videonya. Begitu? Ada pertanyaan sampai di sini? Sudah latihan? Gimana rasanya latihan kalau bareng-bareng menulis? Menulis kalau bareng-bareng seru, Bu. Kalau bareng-bareng seru ya, kasih ide sama temennya. Tapi kalau menulis sendiri itu kan. Ya, banyak melamunnya. Setengah jam mungkin baru 1 paragraf. Oke ya, itu namanya belajar menulis untuk persiapan nanti ketika menulis artikel, yaitu untuk syarat lulus. Nah, itu pelan-pelan memang kan itu ya. Ini yang batch 1 ini yang sudah bimbingan untuk menulis artikel begitu. Oke, teman-teman semua, terima kasih atas kehadirannya untuk hari ini. Semoga sehat selalu semuanya. Kita akan UAS tanggal 10 Agustus ya. Itu sudah mulai UAS tanggal 10, nanti jadwalnya akan saya share. Besok aja, jadwalnya saya share besok. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, thank you so much and we will close ya. Kita tutup. Thank you and see you again next week. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih juga.